Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Guru PPKN yang senantiasa akan menyampaikan materi-materi PPKN terutama untuk jenjang SMA, SMK maupun madrasah aliyah. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi bab 2 yaitu pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam bab ini nanti akan kita sampaikan beberapa materi yaitu hakikat pelindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, peranan lembaga penegak hukum. Yang ketiga adalah dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Baiklah, kita mulai materi yang pertama. A. Hakikat pelindungan dan penegakan hukum. 1. Konsep pelindungan dan penegakan hukum. Menurut Andi Amsyah, pelindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan. Simanjuntak mengartikan pelindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi pelindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya pelindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Dengan demikian, suatu pelindungan dapat dikatakan sebagai pelindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Adanya pelindungan dari pemerintah kepada warganya, jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Contoh pelindungan hukum dalam peraturan perundangan. 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang pelindungan varietas tanaman dan lain sebagainya. 2. Pentingnya pelindungan dan penegakan hukum. A. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. B. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. C. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia. Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. C. Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan. D. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. G. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. H. Mengadakan penghentian penyidikan. I. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, dan sebagainya.
2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Sesuai Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang berikut. A. Di bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 3. Pengawasan peredaran barang cetakan. 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 3. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berikut. A. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. B. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. C. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Di antaranya A. Warga negara Republik Indonesia. B. Bertempat tinggal di Indonesia. C. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. D. Sekurang-kurangnya berusia 25 tahun. E. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. F. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat dan sebagainya. Adapun yang menjadi hak advokat adalah A. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan sesuai aturan. B. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya sesuai aturan. C. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik. D. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat diantaranya: A. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien. B. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya. C. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. D. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. A. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. D.
melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. E. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. A. Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. B. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. D. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. E. Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam jalankan tugas dan wewenangnya itu, KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. A. Kepastian hukum. B. Keterbukaan. C. Akuntabilitas. D. Kepentingan umum. E. Proporsionalitas. C. Dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga, diantaranya mengabaikan perintah orang tua. 2. Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. 3. Ibadah tidak tepat waktu. Dalam lingkungan sekolah, diantaranya 1. Menyontek ketika ulangan. 2. Datang ke sekolah terlambat. 3. Bolos mengikuti pelajaran. Dalam lingkungan masyarakat, diantaranya 1. Mangkir dari tugas ronda malam. Tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas. 3. Main hakim sendiri. 4. Mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dalam lingkungan bangsa dan negara, diantaranya tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 3. Melakukan tindak pidana. 4. Melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. 2. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Dibandingkan dengan norma yang lain, sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup 1. Hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. 2. Hukuman tambahan yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. 2. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 3. Partisipasi dalam pelindungan dan penegakan hukum. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga. 1. Mematuhi perintah orang tua. 2. Ibadah tepat waktu. 3. Menghormati anggota keluarga. 4. Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah. 1. Menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. 2. Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. 3. Tidak menyontek ketika ulangan. 4. Memperhatikan penjelasan guru. 5. Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. 1. Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. 2. Bertugas ronda. 3. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan